Selamat pagi para sahabat. Sekarang ini kurang lebih setengah dua dini hari. Saya bangun karena mau mengirim sesuatu atau makanan buat anak yang ada di Jakarta lewat JNE. Dini hari ini saya ingin berbagi tentang MHC, makhluk haus cinta. Semua makhluk butuh atau ingin dicintai, tidak terkecuali. Entah itu tumbuhan, entah itu hewan, apalagi manusia. Semuanya ingin dicintai. Kali ini kita akan berbicara mengenai manusia. Manusia yang haus cinta. Ya, para ahli psikologi mengatakan ada cinta orang tua terhadap anak, ada cinta sesama lawan jenis, cinta eros, ada cinta terhadap benda-benda. Misalnya seringkali orang lebih mencintai HP-nya dibanding mencintai orang tua atau anaknya. Dan juga ada cinta agape. Kalau kita memperhatikan, entah itu pria atau wanita, seringkali kita melihat ada orang yang suka sekali mencari perhatian. Ada orang yang berusaha begitu keras untuk meminta cinta dari orang lain. Hal ini bisa menjurus ke dalam penyakit kejiwaan. Orang merasa bangga atau harga dirinya naik ketika dia dipertemukan dengan orang yang bisa membuat dia bangga. Entah itu orang yang berstatus sosial tinggi, entah itu orang yang memiliki kerohanian yang tinggi, dan lain sebagainya. Seorang yang haus cinta itu kadangkala di dalam pergaulan kita melihat atau mengamati tingkah mereka menjadi aneh. Gejala kejiwaan ini bukan hanya melanda orang-orang muda, melanda anak-anak, tetapi juga melanda orang-orang bahkan yang sudah berumur lanjut. Mengherankan, tapi ini nyata bahwa banyak orang belum selesai dengan dirinya sendiri. Para sahabat yang dikasihi, jadi apa yang harus atau yang sebaiknya kita buat agar kita bisa mengendalikan keinginan haus cinta ini? Yang pertama, kita harus
menyadari bahwa perasaan-perasaan sesaat itu ada di dalam diri kita. Kalau perasaan-perasaan itu ada, yang pertama kita harus katakan kepada batin kita, kepada pikiran kita, tunggu dulu. Kalau ada perasaan ingin mencari cinta, misalnya pada orang yang kita kagumi, kita harus berani katakan pada diri kita, tunggu dulu. Ya, mungkin kita minum air segelas dulu. Mungkin kita jalan-jalan kurang lebih 2 menit dulu sebelum mendekati yang bersangkutan. Kenapa? Kalau kita tidak melatih ini, kita akan menjadi seperti anjing liar. Kita kesana kemari untuk mencari perhatian. Kita bisa melihat itu. Misalnya banyak orang muda bergerombol di jalan-jalan atau menutup jalanan atau naik sepeda motor dengan mengangkat ban ke atas di atas jalanan dengan balap. Sebenarnya semuanya itu gambaran bahwa mereka mengatakan dalam bahasa yang tidak tersirat, tolong perhatikan aku, tolong cintai aku. Ini adalah gejala kejiwaan, gejala egoisme yang melanda kita. Kita semua pernah mengalami hal itu. Kita bisa lihat ketika seorang bayi menangis, ya karena dia cuma minta dipeluk. Kita bisa juga melihat anak-anak kecil ketika minta gula-gula, dia menangis. Kita bisa lihat di mall, ada ibu-ibu begitu sulit mengatasi anak-anaknya yang minta sesuatu. Mereka menangis, meraung-raung, memberontak dan sebagainya. Hal ini terus berlanjut kalau seseorang tidak melatih dirinya dengan selalu berkata tunggu dulu. Dia akan kehilangan daya kontrol, sehingga pada masa tua dia akan terus-menerus mencari perhatian, mencari cinta. Ini melanda semua orang, tidak hanya orang awam biasa, tetapi juga bisa ada pada orang-orang yang memiliki tingkat kerohanian yang tinggi. Mengapa demikian? Pertama-tama karena dia tidak mengontrol dirinya. Yang kedua, apa yang harus dibuat atau sebaiknya dibuat kalau kita mengalami ini? Kita perlu bertanya dengan diri kita sendiri. Ada apa? Misalnya saya, ada apa Asis? Kok begitu haus perhatian, haus cinta? Kenapa? Kalau kita mulai bertanya demikian, kita mulai berefleksi. Mungkin saja pada waktu kecil atau pada waktu bayi, mama kita kurang memeluk kita, papa kita kurang memeluk kita, sehingga ketika dewasa, anak kecil yang dalam diri kita itu minta perhatian. Dengan belajar menyadari, merefleksi keinginan-keinginan sesaat ini, pelan demi pelan kita akan bisa mengontrolnya. Yang ketiga yang bisa kita buat, kita belajar memperhatikan. Misalnya di dalam doa, kita ambil satu kata atau satu kalimat yang menyentuh kita. Misalnya Maranatha, atau
Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah aku. Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah aku. Dengan beralih fokus, lama-kelamaan kita dimampukan oleh Yang Kuasa, dimampukan oleh Roh Kudus, sehingga kita menjadi orang yang pelan demi pelan, orang yang terpecah, orang yang terasing dengan dirinya, menjadi manusia yang utuh. Kemudian yang keempat yang bisa kita buat untuk menolong diri kita ini dengan tidak melakukan apa-apa. Maksudnya apa? Kita hanya menyadari perasaan itu dan percaya bahwa segala sesuatu itu timbul dan akan tenggelam. Segala sesuatu itu selalu berpasangan, hidup, mati. Jadi, kalau kita tidak bisa berbuat sesuatu, kita hanya memperhatikan gerak-gerik batin kita. Dan dengan keyakinan bahwa ini pun akan berlalu. Baik para sahabat, mari kita menyadari dan jangan menuding jika kita melihat saudara-saudari kita yang memiliki kecenderungan haus cinta. Entah itu anak kecil, entah itu remaja, entah itu yang sudah dewasa, bahkan yang sudah punya anak, bahkan orang lansia pun. Kita jangan menuding mereka, tetapi kita mendoakan mereka. Semoga Roh Kudus menolong mereka. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Engkau adalah cinta. Allah adalah kasih. Tolonglah kami ya Bapa, agar kami mengarahkan hati kami untuk keluar dari diri kami dengan mencintai Engkau dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh akal budi, sepenuh kekuatan kami. Dan juga tolonglah kami mencintai diri kami, mencintai sesama kami, karena cinta yang Engkau anugerahkan kepada kami. Bapa, bantulah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kecenderungan-kecenderungan yang tidak sehat, yang mau menggerogoti hidup kami, Engkau angkat di dalam kehidupan kami. Namun, jika itu baik bagi kami untuk membaharui hidup kami, berilah kami kekuatan. Berilah kami kekuatan yang berasal daripada-Mu, sehingga kecenderungan ini tidak menghalangi kami mencintai Engkau, mencintai sesama kami, terlebih mencintai diri kami sendiri. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur karena Engkau Allah yang hidup. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.